Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita akan menikmati Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan menikmati hadirat-Mu. Berikan kami hati yang penuh kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan naikkan ucapan syukur kami di pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan Yesus. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak di hadapan-Mu.
Berapa banyak yang kita rasakan kebaikan Tuhan. Coba lambaikan tanganmu Bapak Ibu Jemaat. Haleluya. Kita mau katakan Yesus baik, Dia Allah yang baik. Membawa hatiku, membawa hidupku, teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi
kasih-Mu nyata bagiku. Amin. Nikmat kebajikan. Nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku Sama-sama angkat tanganmu. karena Allah sanggup Nyanyikan kebaikannya. untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik bagi kami. Kau sanggup limpahkan segalanya dalam hidup kami. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku Diberkati, amin. aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Tapi lagi katakan Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi thank you Jesus. atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, jemaat dipersilakan duduk. Terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu nyata dalam hidup kami. Bahkan sampai hari ini, Kau buktikan penyertaan-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. Engkau datang sebagai Allah Immanuel. Kau menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau menyertai kami sampai pada kekekalan. Sampai kami bertemu muka denganmu Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bawa hidup kami Tuhan. Bapakku Datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa.
kasih-Mu yang kuatkan kami untuk bertahan melewati setiap musim kehidupan. Hanya Engkau yang kami perlu, Yesus. Saat dunia semakin gelap, dunia tidak dapat memberikan jaminan apapun bagi kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Tapi yang kami tahu dengan pasti dan percaya, Engkau Immanuel yang menyertai kami, menjamin hidup kami. Engkaulah pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan. Dan Kau menepati janji-janji-Mu atas kami umat-Mu yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kehendak-Mu dan rencana-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Kami terus pegang janji-Mu ya Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu pagi hari ini. Kami sudah naikkan pujian pengagungan kepadamu. Kiranya hati-Mu disenangkan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau terima kebenaran firman-Mu. Berikan kami telinga dan hati seorang murid untuk mendapatkan hikmat-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami. Engkau urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan dari kuasa Roh Kudus, otoritas dari tempat maha tinggi, turun atas hamba-Mu. Dan setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan Tuhan sendiri yang menguatkan iman percaya kami, yang menyegarkan jiwa dan roh kami, sumber jawaban dan mendidik kami dalam kebenaran. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu oleh pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap terima berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom semua, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mulai pertama saya ucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan Bapak Ibu Gembala Pastor Hani kepada saya untuk memberitakan firman Allah pada pagi hari ini. Sebelum tadi firman Allah disampaikan, kita sedang melihat sebuah karya seni Allah yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu ada di ruangan ini pun, kita bersama-sama sedang menikmati beberapa karya seni musik, bangunan yang sedang kita diami hari ini juga adalah salah satu bagian dari sebuah seni, saudara ya. Tetapi kita akan melihat hari ini tentang seni mendengar. Di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 10. Tapi saya akan bacakan kisah ini dari ayat pertama. 1 Samuel pasal ketiga ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita dengar firman Allah. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak. Perhatikan, firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Iya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil engkau anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya.
Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Ayat 9, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Kita sedang membaca sebuah kisah dari perjalanan Nabi Samuel. Awal mula dia dipakai oleh Tuhan, diawali dari kata mendengar. Ya, jadi kita hari ini akan melihat tentang karya seni mendengar. Apa itu seni, Bapak Ibu? Seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu untuk dihargai keindahannya, kekuatan emosionalnya secara visual, audio, atau pertunjukan. Seperti tadi saya katakan, di ruangan ini kita sedang menikmati beberapa karya seni, seni musik, ya, seni keindahan bangunan ini, Bapak Ibu ya, kita menikmatinya. Tetapi tahukah kita, setiap karya seni itu membutuhkan sebuah pengorbanan. Setiap karya seni itu ada perancangnya, ya. Kalau Bapak Ibu suka lihat orang yang main musik di depan sana, ada satu yang suka ada mic-nya. Nah, itu dia ngoceh-ngoceh terus, Saudara ya. Saya setiap kali mau pimpin pujian, ketakutan yang paling saya alami adalah dimarahi Ivana, Saudara ya. Padahal Ivana nggak marah, Saudara ya. Betul Bapak Ibu. Setiap kali pimpin pujian saya merasa Tuhan tolong ya Bapak Ibu ya. Ini karya seni ya. Mungkin Bapak Ibu sudah menikmati, enak saja ya, di bawah kita bertepuk tangan, kita bisa memuji Tuhan dengan senang ya kan. Tetapi perlu suatu hal yang harus dikorbankan. Ada latihan, larut malam ya. Tapi kami menikmatinya dan hasilnya bisa dinikmati dengan indah. Ya, coba beri tepuk tangan dulu buat para pemain musik, Saudara ya. Mereka kita harus dukung Bapak Ibu ya, karena mereka nggak gampang ya. Hari Selasa sudah terima lagu, hari Jumat latihan ya. Mereka berpusing-pusing ria, bagaimana caranya, ketukannya dan sebagainya. Tapi melalui seni, individu dapat mengekspresikan kepribadian mereka masing-masing, mengagumi keindahan dunia dengan sudut pandang terbuka serta kritis. Ya, kita pun sebagai penikmat seni, kita wah ini kurang ini kurang ini. Biasa penonton itu lebih banyak berkomentar. Tetapi bagaimana sebuah karya seni itu bisa kita nikmati? Kita perlu dengan kata mendengar. Sedang mendengar adalah tindakan sadar yang dilakukan oleh seseorang dan merupakan sebuah keputusan untuk mendengar dengan hati. Orang tidak bisa menikmati sesuatu karya seni tanpa mendengar dengan baik-baik. Ya, Bapak Ibu tidak bisa mengerti firman Allah, kita tidak bisa menangkap sesuatu firman Allah dengan maksud yang kita capai dengan baik kalau kita tidak mendengar dengan sepenuh hati. Jadi kalau saya bisa simpulkan dalam kehidupan ini, kita nggak akan bisa mengerti cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita tidak akan bisa pernah mampu melihat Allah itu luar biasa dalam hidup kita kalau kita tidak punya telinga yang baik. Kalau kita tidak punya cara pandang yang baik dalam memandang Allah. Kita mampu melihat karya Allah, merasakan cinta dan rencananya yang luar biasa ada atas hidup ini. Bahkan kita bisa mengagumi, merasa bangga, bahagia, bahkan memiliki penilaian yang benar tentang Allah saat kita memiliki seni yang benar dalam mendengarkan firman Allah. Karena perjalanan hidup Bapak Ibu dan saya bukan perjalanan yang mudah. Kita harus melewati berbagai rintangan, adanya air mata, adanya tantangan. Tetapi tahukah bahwa itu adalah sebuah cara Allah. Itu adalah sebuah plannya Allah. Seninya Allah yang berlaku atas hidup kita. Kalau kita mau menanggapi setiap karya Tuhan dalam hidup kita dengan cara yang benar. Saat kita mendengar firman Allah, oh iya betul, saya hadapi tantangan ini, Allah gak pernah salah.
Saya dengar firman Tuhan, oh iya betul, firman Tuhan itu jawaban atas masalah saya. Bukankah kita merasakan hal yang sama? Seketika di hari Rabu, saya dari pagi, hati saya bergejolak. Tidak mudah, tadi saya cerita-cerita sama Om Faat, bagus Om Faat dalam pelayanan memang tidak mudah saya katakan. Saya untuk bertahan dalam pelayanan, untuk terus melayani dengan sepenuh hati, dari pagi sampai sore, saya merasakan gejolak yang luar biasa. Saya katakan Tuhan, saya rindu bertemu dengan Tuhan. Saya tahu di sini ada ibadah doa hari Rabu Bapak Ibu. Saya sedang tidak tugas, tetapi hati saya bergejolak sekali. Bukan berarti saya tidak bisa sembahyang atau berdoa di gereja saya di Padangan, tidak. Tetapi hati saya rindu sekali pergi ke tempat ini. Jauh jaraknya saudara, tetapi harganya itu terbayar. Waktu saya benar-benar menuruti apa yang ada di hati saya untuk mendengar suara Tuhan. Saya dipuaskan. Saya merasakan keindahan. Ada jawaban-jawaban saat saya mulai memanggil Dia Bapa. Saat saya mulai menyembah Dia. Saya mulai merasakan ada sesuatu yang Allah kerjakan di dalam saya. Ini yang namanya seni mendengar Bapak Ibu. Dan dalam seni mendengar, hanya ada satu syarat untuk kita bisa menikmati hasil dari karya seni itu, adalah sebuah ketaatan. Next. Tanpa ketaatan, maka Bapak Ibu dan saya tidak bisa menikmati arti perjalanan hidup ini. Coba kalau kita setelah mendengar firman, kita sedang berdoa, kita membiasakan diri untuk mengikuti apa yang Allah inginkan, pasti hasilnya akan beda. Tadi saya katakan, saya betul-betul pulang dengan sebuah kesenangan, ya. Sekali lagi, berkat bukan hanya sekedar bicara materi, tetapi kalau engkau dan saya bisa mengerti siapa hidup kita ini, siapa pemilik, siapa orang yang sedang membuat karya seni atas hidupmu, siapa yang terus menyertai langkahmu. Waktu engkau tahu bahwa itu adalah Yesus yang tidak pernah meninggalkan engkau enggak akan pernah protes. Engkau akan bersyukur tentang karya seni yang Dia buat atas hidup ini. Setiap rancangan-rancangan yang Allah buat dalam hidup kita itu selalu mendatangkan kebaikan. Amin. Rancangan-rancangan yang Allah kerjakan dalam hidup kita ini bukan rancangan kecelakaan, tetapi sebuah rancangan yang luar biasa. Prinsip dalam mendengar, dalam seni mendengar, yang pertama kita harus memiliki prinsip. Prinsip yang pertama adalah hidup kita bukan dari kata orang. Coba bilang, hidupku bukan dari kata orang. Katakan amin. Jadi prinsip pertama dari seni mendengar firman Tuhan, kita harus yakin hidupku tidak ditentukan dari perkataan orang. Di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Kitab Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub mengalami berbagai macam persoalan, tantangan dalam hidupnya. Tetapi dia sudah putuskan terakhir. Eliu sahabatnya, semua sahabatnya, 4 sahabatnya mulai menyalahkan dia. Orang-orang di sekitarnya mulai menyalahkan dia. Istrinya bahkan bilang, ayo sudah hujati Tuhan. Mati saja kita. Tetapi selesai dari perkataan-perkataan yang menjudge Ayub, menyalahkan Allah, dia mulai berpikir, oh tidak, hidupku bukan ditentukan dari perkataan orang. Hari ini mungkin kau sedang disudutkan, engkau sedang dipojokkan, engkau gak bisa berbuat apa-apa. Tapi ingat firman Tuhan pagi hari ini, Anda pasti menang karena hidupmu bukan ditentukan oleh perkataan mereka. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Hidupmu dan hidupku tidak ditentukan dari perkataan orang. Tetapi ingat, Allah sedang membuat seni yang indah dalam hidupmu. Proses yang sedang kau alami itu menurut Tuhan tahu, ya. Allah tidak mencobai kita, firman Tuhan dalam kitab Ayub. Tuhan bilang sama iblis, sayangkan nyawanya. Yang kedua Bapak Ibu, prinsip dalam hidup, seni dalam mendengar firman Tuhan adalah hidup kita karena perkataan Allah. Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Injil Matius 4, ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan
dari roti saja, sama-sama 1, 2, 3, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, jadi ada 2 prinsip dalam seni mendengar. Apapun tantangan yang sedang kau hadapi, ingat, hidupmu bukan ditentukan dari perkataan orang. Yang kedua, hidup kita karena perkataan Allah. Sekarang pelajaran apa yang akan kita ambil saat kita memiliki pendengaran yang hebat? Ya, pelajaran apa, berkat apa, ada 2 sisi. Yang pertama, pasti dalam seni pun ada sisi positif dan sisi negatif. Selalu orang sebagus-bagusnya kita bekerja, ya melakukan apapun pasti ada sisi positif dan sisi negatif. Sama dalam hal mendengar. Kalau kita mendengar, memiliki pendengaran yang hebat, maka kita akan memiliki 3 hal positif. Yang pertama, seni mendengar yang pertama adalah kalau kita mendengar Tuhan dengan baik, seni mendengar yang pertama adalah awal sebuah karir. Ya, seni mendengar pertama adalah awal sebuah karir. Kita dapati tadi seorang Nabi Samuel berjalan melalui karirnya adalah pertama dari seorang anak kecil. Ya, tidak bisa apa-apa. Tetapi saya sangat tertarik. Beberapa minggu ini kita melihat baik Bapak Gembala menyampaikan tentang Penina, Pastor Hani juga menyampaikan tentang Penina. Saya pun hari ini tentang Hana, bukan Penina, tentang Hana. Hari ini pun kita akan mendengar kembali tentang Hana ini. Ya, perhatikan, next ya. Seorang anak, ingat kembali tentang Samuel kecil ini, adalah seorang anak yang terlahir karena jeritan doa seorang ibu, dan Tuhan mendengar jeritan seorang ibu ini. Dan doa Hana dikabulkan oleh Tuhan. Perjalanan Samuel adalah seorang anak yang terlahir dari sebuah jeritan. Ingat, karirmu berhasil atau tidak ke depan, itu ditentukan dari jeritan hatimu sekarang. Saat engkau mulai menyampaikan sesuatu, engkau lebih mengandalkan Tuhan, engkau percaya penuh bertahun-tahun. Setiap kali Hana pergi ke Silo, dia cuma berdoa, Tuhan jawab doaku. Hampir seperti orang gila. Kadang-kala kita hampir sama, ya. Makanya nggak heran kalau Samuel terlahir jadi anak yang taat. Anak ini adalah anak hasil jeritan. Apa yang kau jeritkan hari ini sama Tuhan? Apa yang menjadi suara hatimu yang paling terdalam yang nggak terjawab? Kalau itu sudah berbuah dan menghasilkan sesuatu, itu tidak akan pernah mengecewakan. Terus mau berdoa, amin Bapak Ibu. Terus mau berharap sama Tuhan, ya dengar dengan baik. Dia nggak pernah salah. Saya rasa Hana adalah ibu yang paling diberkati oleh Tuhan. Hana gak gampang menjadi seorang ibu. Ya, saya seringkali tinggalkan istri saya. Dia adalah seorang istri yang hebat. 3 anak kecil-kecil ya, bocil-bocil saudara ya. Gak pernah rewel. Ini Hana saudara ya. Hari ini kau mungkin menjerit. Perhatikan. Dan ia sudah dinazarkan oleh ibunya. Dan ibunya menepati nazar itu ya. Bertumbuh awal meniti karir pun sebagai seorang anak yang dengar-dengaran. Tadi Bapak Ibu lihat ya. Lihat. Terlatih ketaatannya. Next. Terlatih ketaatannya. Dipanggil selama 3 kali, 3 kali bangun. Bukan anak yang malas. Ya. Kita mau berhasil, kita pun gak boleh malas. Ya. Jadi pengerja di tempat ini banyak hal yang saya pelajari. Sampai hari ini pun kalau saya harus tidur di gereja saya agak ada rasa ketakutan. Betul Bapak Ibu, saya gak bisa tidur dengan tenang. Pelajaran itu sampai saya di Padangan. Kenapa Bapak Ibu? Takut-takut ada tamu, takut-takut ada telepon, takut-takut ada orang yang datang ke pastori. Padahal di Padangan tidak banyak orang yang datang. Bahkan mau saya katakan dalam seminggu kalau 1 orang udah puji Tuhan yang datang. Kalau di AO ini kan setiap hari jemaat datang. Ya, entah bawa makanan, entah bawa apa, tiap hari pasti datang. Kami pengerja harus standby. Ini belajar tentang sebuah ketaatan. Kalau engkau taat, tidak ada tuanmu atau tidak ada Bapak Gembala atau tidak, maka ini akan menjadi pelajaran yang baik.
Ya, dan saya sangat menikmati hal itu. Samuel belajar tentang sebuah ketaatan saat dia dipanggil Bapak Ibu 3 kali. Dan lihat hasilnya. Hasil dari awal karir seorang Samuel. Memimpin setelah Imam Eli selama 12 tahun. Perhatikan Bapak Ibu. Dan 18 tahun pada masa pemerintahan Raja Saul. Dimulai, jadi melewati 30 tahun karir hanya dengan sebuah ketaatan terhadap suara Tuhan. Samuel gak punya modal apa-apa. Dia anak seorang yang terlahir dari ibu yang dikatakan mandul. Ibu yang gak punya anak tadinya. Tetapi karena jeritan ibu ini, wow, terlahirlah seorang Samuel. Dan perhatikan, dia juga melangkahkan karirnya. Bukan dengan modal apa-apa. Dia gak punya modal apa-apa. Samuel gak punya modal apa-apa. Dia cuma punya modal telinga yang mau taat. Hari ini engkau kalau dengar firman Allah, tidak ada yang mustahil bagimu dan kau tangkap. Amin. Itu yang akan terjadi di dalam hidupmu. Beri kemuliaan buat Dia Yesus Kristus. Amin saudara. Jangan takut hari ini. Engkau gak punya modal apa-apa. Gak masalah. Engkau masih bisa mendengar suara Allah. Dia akan berkata hari ini. Saya pernah waktu bangun gereja, saya seringkali saksikan ini. Wow, luar biasa sekali. Sudah semua habis. Cuma satu yang saya dengar waktu saya nangis sembahyang, Tuhan tolong gimana caranya bayar tukang bangunan. Tuhan cuma ngomong gini, ini rumahku bukan rumahmu, titik, selesai. Dan itu pun yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Yang kedua, seni kedua adalah dari mendengar suara Tuhan menimbulkan iman. Kalau engkau sering mendengar firman, engkau sering bersekutu dengan Tuhan, maka timbullah imanmu. Kita akan melihat 3 contoh. 2 orang buta, perwira, dan 1 wanita pendarahan 12 tahun. Saat mereka mendengar tentang Yesus, maka iman mereka yang timbul. Perhatikan, mereka hanya mendengar tentang Yesus. 2 orang buta, 1 perwira, dan 1 wanita pendarahan 12 tahun. Setelah mereka mendengar tentang Yesus, mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus, maka timbullah iman mereka. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 17 kita ingat, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh apa Bapak Ibu? Firman Kristus. Saat Anda dan saya mendengar firman Allah, maka akan timbul iman. Dan iman itu akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita. Kita buka dulu di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 30 sampai 31. Matius pasal 30 ayat 30 sampai 31. Matius 20 ayat 30 sampai dengan ayat 31. Begini bunyi firman Allah. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin berkeras berseru, katanya, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Mendengar firman Allah hari ini. Anda juga mendengar. Mungkin ada sesuatu yang gelap dalam perjalananmu hari ini. Dengar firman Allah. Yesus katakan hari ini kepada Bapak, Ibu, dan saya, apa yang kamu mau aku kerjakan bagimu? Saudara tangkap sesuatu hari ini? Apa yang kau mau aku kerjakan bagimu? Rumah tanggamu kah? Anakmu kah? Karirmu kah? Gelapkah perjalanan hidupmu? Dengar firman Tuhan pagi hari ini. Tangkap sesuatu. Tidak ada yang mustahil buat Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Perwira ini pun berkata, Tuhan, tidak perlu Tuhan datang ke tempatku. Cukup katakan 1 patah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Anda mau memiliki iman seperti ini? Engkau mau berkata kepada Yesus sama seperti wanita pendarahan itu. Saya tertarik, saya buka-buka dalam Alkitab. Saya coba melihat di dalam Markus pasal yang ke-5. Bapak Ibu lihat, dalam Injil-Injil yang lain tidak dikatakan dengan kata mendengar. Tetapi dalam kitab Markus, perhatikan. Markus pasal yang ke-5, ayat 27. Saya tertarik dengan hal ini. Markus menulis dengan jelas,
Di dalam Markus pasal ke-5 ayat yang ke-25. Bapak Ibu lihat terlebih dahulu. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Ayat 27 perhatikan. Dia sudah mendengar. Dia sudah mendengar berita tentang siapa Bapak Ibu? Tentang Yesus. Maka timbullah iman ibu ini yang memiliki pendarahan selama 12 tahun. Ini bukan cerita yang biasa bagi saya. Ini cerita yang sangat luar biasa. Tidak gampang kalau seorang wanita yang terus menerus harus alami pendarahan. Ibu-ibu pasti tahu jawabannya. Wanita yang ada di tempat ini pasti tahu jawabannya. Kesakitan. Tetapi saat dia mendengar, sekali lagi, 2 orang buta mendengar, seorang perwira, jabatannya luar biasa. Tetapi dia katakan, Tuhan cukup katakan satu kata saja. Bahkan wanita ini bilang, aku telah mendengar tentang Yesus. Aku pergi kemana-mana, aku gak dapat menyelesaikan masalahku yang satu ini. Anda hari ini sudah pergi kemana-mana. Coba sudah cari solusi kemana-mana. Engkau belum tahu jawabannya. Hari ini engkau mendengar tentang Yesus. Dengar sekali lagi, hari ini engkau sedang mendengar tentang Yesus. Yesus sanggup menjawab persoalanmu hari ini. Beri kemuliaan buat dia. Saudara percaya Tuhan sanggup menyelesaikan masalah kita, amin. Engkau dengar sesuatu pagi hari ini, amin. Dia gak pernah salah dalam hidup kita. Dialah yang luar biasa. Yang ketiga, seni dari mendengar. Yang pertama, awal sebuah karir itu ditentukan dari engkau mendengar suara Tuhan. Yang kedua, seni mendengar firman Allah adalah menimbulkan imanmu. Yang ketiga, seni dalam mendengar firman Allah adalah mendatangkan mukjizat. Enak ya Bapak Ibu ya. Awal sebuah karir, menimbulkan iman dan mendatangkan mukjizat. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, apa Bapak Ibu? Buatlah itu. Tetapi di situ ada 6 tepayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata, perhatikan. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kita ingat, kita garis bawahi ayat yang kelima. Coba tampilkan. Yang harus diingat dari seni mendengar firman adalah yang mendatangkan mukjizat. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, ingat baik-baik, apa yang dikatakan kepadamu, apa Bapak Ibu? Buatlah itu. Harus ingat baik-baik. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pagi hari ini, apa yang kau tangkap hari ini dari firman Allah, buatlah itu. Bagaimana cara kita menikmati mukjizat? Ini menjadi sebuah pertanyaannya. Gampang Bapak Ibu. Seperti tadi yang Ibu Yesus katakan, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, apa Bapak Ibu? Buatlah itu. Yang pertama, bagaimana cara kita menikmati mukjizat? Mengerjakan sesuatu sesuai perintah. Ikuti aja instruksinya, jangan banyak bicara, jangan banyak ngoceh. Jangan banyak ngegerutu, ikuti aja instruksinya. Saya punya sebuah contoh. Tuhan memelihara 3 orang sekaligus karena diawali dengan kata mendengar. Next, Elia, janda di Sarfat, dan anak perempuan dari janda di sini pun mendengar, dipelihara oleh Tuhan karena yang pertama, Eli mendengar perintah Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ayat yang ke-8. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Allah.
Ayat yang ke-8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Eli, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ini perintah, dan Eli enggak banyak tanya, Eli enggak protes, Eli ikuti aja perintahnya. Seorang janda, mungkin di pikiran Eli, wah ini janda kaya saudara ya. Makanya dia enggak protes sama Tuhan. Tiba sampai di sana, janda kekurangan. Janda enggak punya apa-apa. Tapi Eli dengar apa perintah Tuhan. Pergilah ke Sarfat. Di sana ada seorang janda yang aku perintahkan untuk memberi engkau makan. Satu sisi Eli taat, dengar, seni mendengar firman Tuhan untuk pergi ke janda di Sarfat, dan janda di Sarfat pun mendengar apa yang Eli katakan. Ayat 10. Sesudah ia siap pergi ke Sarfat, setelah ia sampai ke pintu gerbang itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Coba ambil juga bagiku sepotong roti." Ayat 12. Perempuan itu menjawab, mulai ngoceh sedikit saudara ya. "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku pergi mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka apa Bapak Ibu? Kami akan mati." Ayat 13. Tetapi sekali lagi Eli berkata kepadanya, "Jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil." Nggak minta gede-gede Bapak Ibu ya. "Sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Kadangkala Bapak Ibu, kita memberikan sesuatu untuk Tuhan, kita nggak pernah berpikir itu cara Tuhan untuk terus memelihara hidup kita tahun demi tahun. Masa susah yang sedang kita lewati ini bukan masa-masa yang gampang. Saudara sedang melihat di media-media elektronik ya, saudara sedang lihat visual yang saudara lihat, saudara juga dengar bahwa tahun 2023 akan gelap. Kemarin Pastor Hani juga sudah menjawab hal itu Bapak Ibu ya, lewat firman Tuhan. Apakah menurut manusia gelap? Betul Bapak Ibu, itu menurut pandangan manusia ya. Masa lalu pun ada masa kelaparan, betul firman Tuhan katakan. Masa Eli janda di Sarfat pun ada masa kelaparan. Kita pun punya masa kesusahannya masing-masing di tahun ini. Setiap orang pun berbeda, setiap rumah tangga pun berbeda, memiliki masalah, persoalan. Tetapi ketahuilah, kita punya Tuhan yang tetap sama. Kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Amin. Amin. Dia yang gak pernah berubah. Dia tetap sama. Saat Eli mendengar, dia taat, ikuti instruksinya, tidak banyak bicara. Oh bukan karena kekurangan, engkau gak bisa hidup hari ini. Oh bukan karena apa yang kau pegang hari ini, tetapi apa yang kau dengar tentang Yesus pagi ini. Dia mengasihimu. Dia mengasihi anakmu. Dia peduli tentang pemeliharaan anakmu juga loh. Alkitab mencatat dengan jelas, bukan cuma Eli yang dikasih makan, bukan cuma janda di Sarfat, tapi anak dari perempuan janda ini pun ikut makan dan tetap hidup. Hari ini, jangan takut, dia tidak pernah berubah. Mau gunakan sisi yang positif. Mendengar firman Allah adalah langkah awal karirmu. Mendengar firman Tuhan adalah menimbulkan imanmu. Mendengar firman Allah adalah mendatangkan mujizat dalam hidupmu. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Maaf, yang keempat, yang terakhir. Kalau kita menggunakan sisi yang negatif, maka pendengaran ini akan menimbulkan ketakutan. 1 Samuel pasal 17 ayat 11. Saat Goliat berseru kepada orang Israel, "Siapa yang mau jadi lawanku?" Seluruh bangsa Israel takut karena mereka memiliki pendengaran yang salah. Lihat, waduh gak mungkin.
Hari ini kalau kita punya pendengaran yang salah, seruan Goliat ini membuat Saul dan seluruh tentara Israel takut. Yang kedua Bapak Ibu, menimbulkan kebencian. Kalau kita mendengar dengan cara mendengar yang salah, maka akan timbul sebuah kebencian. 1 Samuel pasal 18 ayat 7 dan ayat yang ke-8. 1 Samuel pasal yang ke-18. Tadi saya nggak baca tentang Goliat karena kita sering kali mendengar hal itu. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Perhatikan. Kalau kita salah mendengar. 18 ayat 7 sampai 8. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyikan berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud Bapak Ibu berlaksa-laksa. Ayat 8. Lalu bangkitlah marah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Saat kita menggunakan pendengaran kita salah, ya, kita cuma mendengar sisi-sisi yang negatif yang orang bicarakan tentang kita, maka kita akan sakit hati. Sakitnya di mana? Di sini. Ya. Tapi kalau kita gunakan sisi yang positif, maka kita tidak akan sakit hati, kita tidak akan ketakutan. Sisi yang ketiga, dari sisi negatif kalau menggunakan pendengaran yang salah, kehilangan kekuatan. Saat engkau mulai ketakutan, timbul kebencian, dan ternyata kalau kita menggunakan cara dengar kita yang salah, maka kita akan kehilangan kekuatan. Dalam Hakim-Hakim 16 ayat 15 sampai 16 nih Bapak Ibu baca di rumah, kekalahan terbesar Simson adalah saat ia terus membiarkan dirinya mendengarkan rengekan Delila. Perhatikan, kekuatan Simson hilang. Kekalahan terbesar Simson adalah saat ia terus membiarkan dirinya Bapak Ibu mendengar rengekan. Hari ini kalau engkau mau buat situasi dalam rumah tanggamu tambah berantakan, engkau terus ngeluh, engkau terus ngoceh terus. Engkau membiarkan dirimu mendengar tentang masalah-masalah. Engkau terus membiarkan dirimu diisi terus dengan persoalan-persoalan. Stop! Dengar firman Allah. Supaya engkau tidak kehilangan kekuatan. Saat kita terus membiarkan telinga kita mendengar berita-berita yang negatif, sesuatu yang gak membangun iman kita, kita hilang kekuatan. Wes betul, aku gak mampu, aku gak sanggup, aku gak bisa. Tetapi firman Tuhan datang pagi hari ini kepada kita. Ingat, kalau karirmu mau bagus, dengar firman Tuhan, katakan amin. Yang kedua, dengarlah firman Tuhan. Supaya timbul imanmu. Yang ketiga, ingat, saat imanmu timbul, engkau melakukan sesuai instruksi, maka engkau akan menikmati mujizat. Saya mau bertanya pagi hari ini kepada Bapak Ibu, seberapa banyak Bapak Ibu yang mau menikmati mujizat pagi hari ini? Haleluya, katakan. Katakan haleluya. Engkau percaya dia gak berubah? Kita berdiri bersama-sama, kita akan baca firman Tuhan ini. Di dalam Mazmur pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari pemain musik. Mazmur pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ikuti saja instruksinya Bapak Ibu ya. Baca bersama-sama dengan suara yang keras. Saudara siap ikuti instruksinya, amin. Saudara siap membaca ini, amin. Ikuti saja instruksinya. Coba bilang, senggol kanan kirimu. Ikuti aja instruksinya. Coba bilang, senyum sedikitlah sebelum pulang ya. Ikuti saja instruksinya. Yuk kita baca sama-sama. Kitab Mazmur pasal pertama ayat 1 sampai 3. Siap dengan suara yang keras? Siap dengan suara yang keras? Coba dulu beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mazmur pasal pertama ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3 sama-sama siap dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya.
Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Dia luar biasa dalam hidup kita. Mari nikmati Dia pagi hari ini. Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Dia tidak pernah berubah. Bagaimana cara engkau mendengar firman Tuhan pagi hari ini menentukan langkah imanmu, perjalanan hidupmu. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Janji Tuhan, janji-Mu menopangku. Boleh angkat tangan kanan saudara. Berjalan bersamaku di setiap musim hidupku. Katakan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Rasakan Dia ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Berjalan bersama di setiap musim hidup. Oh, Yesus, aku cinta padamu. Amin. Yesus, tetaplah bersama. Nyanyi dengan jeritan hatimu. Engkaulah jaminan hidupku. Dia sudah berkata tentang dirinya. Dia sudah berkata tentang kehendaknya. Sekarang apa yang akan kita katakan kepada Dia? Saat kita berkata cinta, adakah cinta kita adalah cinta yang menurut kepada perintahnya? Kalau kita berkata cinta kepada Dia, adakah kita menunjukkan
sebagai pribadi akan menunjukkan kesetiaan kita kepadanya. Bisa nyanyikan pujian ini kembali, kita bertemu muka dengan Yesus. Kita berkata jujur muka dengan muka kepada Yesus. Kita berjalan bersama dengan Yesus kepada satu janji yang akan digenapi oleh Yesus sendiri yang berfirman, Yesus, aku cinta padamu. Katakan dengan sungguh-sungguh kepada Dia, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku walaupun lewati segala musim. Benar, lagi benar, tidak ada yang lain. Yesus, Yesus, Yesus. Ya, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanku. Engkau aja jaminan. Oh, haleluya. Aku cinta padamu, Yesus. Kita cinta kepada Dia di dalam segala keadaan kita. Mungkin keadaan saudara saat ini sedang kering, sedang seperti di sungai. Kering, seperti janda Sarfat, tidak ada apa-apa. Tetapi kita mau cinta kepada Dia. Haleluya. Oh, yes. Cinta kepada Dia seperti Samuel, ingin mendengar lagi. Haleluya. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat tiada yang dapat menggantikanku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidup. Tiada yang dapat. Benar, benar. Pikirkan hanya Yesus. Hanya Yesus. Oh, tiada yang dapat menggantikan. Katakan, Engkaulah jaminan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
ada di bawah kaki-Mu. Terima kasih untuk persekutuan yang indah. Kami bisa melihat Engkau, bisa mendengarkan perkataan-Mu. Urapi setiap telinga kami, Bapa, supaya telinga kami ahli mendengarkan suara Engkau, supaya hati kami ahli untuk tunduk mendengarkan perintah-perintah, supaya jiwa kami ahli di dalam melakukan perintah-perintah Engkau. Ada Hana yang berdoa buat kami, tetapi kami perlu belajar mendengarkan perkataan Engkau. Pagi hari ini kami menjadi Samuel yang setia di rumah-Mu, Samuel yang setia mendengarkan perkataan Engkau. Berkati dan berkati kami, Bapa, supaya keadaan dunia yang kacau bukan menjadi keadaan yang menakutkan kami, tetapi justru menunjukkan bahwa kami pribadi-pribadi yang suka mendengar firman Allah dan pribadi-pribadi yang bertindak melakukan kebenaran firman Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Kami mau melakukan sesuai dengan iman kami yang timbul dari perkataan-Mu. Engkau yang sudah memberikan kami kesempatan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati iman kami, dewasakan kami Tuhan. Terus Tuhan, firman Allah mewarnai kehidupan kami semua, sehingga kehidupan kami menjadi benar-benar di dalam pimpinan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati rumah tangga anak-anak-Mu. Haleluya. Peliharakan kasih sayang antara suami dan istri. Berkati Tuhan anak-anak muda, anak-anak yang kecil sekalipun, mereka yang masih hidup bersama dengan orang tua, mereka menjadi anak-anak yang tunduk, menghormati, mengasihi orang tua. Haleluya. Dunia mungkin sedang kacau, kasih menjadi tawar, tetapi kami akan melihat Tuhan bahwa rumah tangga anak-anak Tuhan diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, masa depan anak-anak-Mu Tuhan berkati. Buat mereka menjadi berhasil di dalam Engkau sesuai dengan firman-Mu. Pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan berkati. Berikan perbedaan Tuhan dengan mereka yang tidak hormat kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan sepanjang hari ini, bahkan hari-hari ke depan kami, sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah berbicara kepada kami. Berkati hati kami menjadi tanah yang baik, terus firman Allah tumbuh subur dalam kami. Berkati hamba Tuhan di tempat ini. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu, berkati kami semua. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini, sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.